semua, selamat datang di podcast Suaraku, Cerita Hidupku. Saya, Umi Mamlaatu Nikma, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan yang pastinya dengan topik yang unik dan menyenangkan. Pastikan kalian untuk stay tune dan sediakan kopi dan cemilan favoritmu. Hari ini kita punya episode spesial yang pastinya kalian tunggu-tunggu nih. Kita akan membahas tentang krisis sampah plastik. Nah, kita juga akan kedatangan tamu yang sangat istimewa yang tentunya ahli dalam bidangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan tamu di sini. Ada Kak Indah dan juga Kak Nisa. Halo Kak Indah dan Kak Nisa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Kak Nisa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Umi. Gimana Kak Umi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Nah, pada episode kali ini kita akan mengeksplorasi salah satu masalah yang sering terabaikan namun memiliki dampak besar terhadap lingkungan masyarakat kita. Dari sampah plastik yang menumpuk di masyarakat dan mencemari lautan hingga tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Oke. Senang sekali bisa kedatangan Kak Indah dan Kak Nisa di sini yang sangat luar biasa ya. Kalau kan topik kita hari ini yaitu sampah plastik ya Kak. Kalau menurut Kak Nisa sendiri, gimana sih perasaannya diundang untuk podcast hari ini membahas tentang sampah plastik gitu? Wah, senang sekali nih Kak Umi, kita hari ini akan membahas mengenai sampah plastik. Gimana Kak Indah? Kalau Kak Indah sendiri gimana? Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Kak Nisa ya, senang bisa diundang di podcast kali ini gitu. Wah, sepertinya narasumber kita kali ini sangat tidak sabar ya teman-teman untuk membahas tentang krisis sampah plastik di masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke topik utama, yaitu dengan permasalahan krisis sampah plastik di masyarakat. Mengapa sih sampah plastik selalu menjadi permasalahan utama di masyarakat yang tanpa ada ujungnya gitu? Nah, menurut Kak Indah dulu deh, bagaimana pendapat Kak Indah tentang hal tersebut? Ya, baik. Secara umumnya jenis sampah itu kan ada dua, sampah organik dan anorganik. Nah, sampah organik sendiri itu berasal dari alam dan itu mudah terurai oleh bakteri. Sedangkan sampah anorganik itu seperti halnya sampah plastik. Nah, itu andaikan tertimbun dalam kurun waktu yang lama juga itu masih sulit terurai oleh bakteri. Kemudian mengapa sampah plastik masih menjadi masalah di masyarakat? Karena sampah plastik ini bertambah secara terus-menerus dan masyarakat sendiri bersikap acuh terhadap pengelolaan sampah plastik ini. Nah, kemudian tahu sendiri bahwasanya masyarakat ini suka menggunakan hingga kemudian langsung membuangnya, tertimbun seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, iya betul sekali Kak Indah. Saya melihat fenomena itu sendiri pada salah satu gang di Lidah Wetan itu, di Gang 5. Itu banyak penampakan TPA yang berada di lingkungan masyarakat dan itu sangat mengganggu dari segi baunya hingga pemandangannya. Bagaimana pendapat Kak Indah sendiri tentang hal tersebut? Ya Kak Alu, betul sekali bahwasanya sampah yang menimbun di TPA itu ternyata bisa jadi sebuah bencana seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, tepat pada tanggal 21 Februari 2005 itu terjadi bencana. Bencana tersebut itu terjadi karena kurangnya pengelolaan sampah atau gagalnya pengelolaan sampah di wilayah tersebut hingga pada hari tersebut itu ditandai sebagai Hari Peduli Sampah seperti itu Kak. Wah iya nih Kak Indah, bahkan sampah sekecil itu bisa sangat membahayakan bagi lingkungan masyarakat ya Kak ya. Nah lalu untuk Kak Nisa sendiri nih, kan sampah plastik itu kan
dampaknya sudah sangat sebegitunya ke lingkungan ya. Tapi apa sih dampak yang paling terlihat dari sampah plastik itu sendiri pada lingkungan yang ada di masyarakat? Gimana? Iya, betul sekali Kak Omi. Jadi dampak dari sampah plastik ini dapat menimbulkan bahaya lingkungan yang serius terhadap kesehatan manusia maupun hewan. Nah, apabila sampah plastik ini tidak dibuang dengan benar, hal ini dapat berdampak terhadap lingkungan dengan menyebabkannya sampah berserakan, lalu tersumbatnya saluran air. Nah, ada juga dampak lain yaitu hewan seperti habitatnya yang tercemar, lalu mengganggu rantai makanan dan membunuh hewan laut. Nah, selain itu, sampah plastik ini juga menyebabkan polusi udara dan hal ini menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia karena gas tersebut menimbulkan racun. Seperti itu Kak Umi. Oke, baik Kanisa. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kan, kalau sampah plastik itu kan rata-rata dibedakan ya Kak. Nah, itu umumnya nggak terlalu kotor gitu ya sampah plastik itu. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa sampah plastik ini menjadi beracun setelah menjadi sampah dan membahayakan lingkungan Kak? Nah, karena sampah ini bukan berasal dari senyawa biologis. Nah, plastik ini memiliki sifat sulit untuk terdegradasi. Nah, diperkirakan sampah plastik ini membutuhkan sekitar 100 hingga 500 tahun agar dapat terurai dengan sempurna Kak Umi. Oke, baik Kak Nisa. Ternyata banyak sekali ya dampak dari sampah plastik ini. Kalau menurut Kak Indah sendiri nih, mengapa sih orang-orang itu masih banyak yang menggunakan sampah plastik? Padahal kan mereka sudah tahu bahwa dampak dari sampah plastik ini sangat membahayakan gitu bagi lingkungan. Menurut Kak Indah sendiri gimana? Ya, mungkin kebanyakan dari mereka itu berasumsi bahwa memakai plastik ini tuh praktis loh, ekonomis loh gitu, mudah ringan, mudah dibawa kemana-mana, kemudian harganya juga terjangkau gitu. Seperti halnya botol plastik yang sering kita bawa kemana-mana kayak gitu. Oke, kalau menurut Kak Nisa sendiri bagaimana nih Kak tanggapannya tentang hal tersebut? Iya, benar sekali seperti yang dikatakan Kak Indah. Nah, plastik ini masih menjadi media andalan masyarakat yang digunakan hampir di seluruh bidang industri, mulai dari kantong berbelanja, peralatan rumah tangga, lalu kemasan makanan dan minuman. Yang mana apabila sampah plastik tersebut tidak dikelola dengan baik akan menumpuk. Nah, fakta menyedihkannya nih ya Kak Umi ya. Indonesia ini menduduki peringkat kedua menjadi negara penghasil, betul sekali, penghasil sampah terbanyak di dunia. Wah, seperti itu. Baru kali ini aku tidak bangga Kak Nisa. Ya, betul sekali Kak Umi. Oke, begitu ya. Nah, kira-kira nih dari Kak Indah dan Kak Nisa sendiri, bagaimana sih upaya untuk mengurangi atau kira-kira yang jadi solusi tepat untuk mengurangi sampah plastik ini? Dari Kak Indah dulu deh. Mungkin bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita, yaitu dengan meminimalisir penggunaan sampah, khususnya sampah plastik gitu ya. Jadi ketika kita berbelanja, alangkah baiknya kita menggunakan tote bag, atau kemana-mana kita selalu membawa tumbler gitu, daripada membeli minuman kemasan dari plastik seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Nisa sendiri bagaimana Kak? Benar sekali apa yang dikatakan Kak Indah tadi juga. Kita juga dapat mendaur ulang sampah plastik, seperti kita membuat tas dari bungkus makanan yang tidak terpakai, lalu membuat vas bunga atau pot bunga dari botol plastik. Itu juga bisa mengurangi adanya sampah plastik. Seperti itu Kak. Wah, benar sekali. Jadi kayak didaur ulang begitu ya Kak? Betul sekali Kak Umi. Oke. Nah, tetapi di sini adakah ide-ide menarik dari Kak Nisa sendiri atau Kak Indah yang mungkin bisa menarik minat masyarakat untuk mendaur ulang sampah tersebut seperti itu Kak? Gimana nih? Siapa dulu yang mau memberi Baik, silakan Kak Indah. tips menarik?
Ya, seperti itu tadi Kak Umi. Kita mendaur ulang itu tadi. Kita menyisihkan sampah yang mana yang masih bisa digunakan seperti bungkus makanan itu tadi. Kita bisa membuat tas berbelanja itu tadi, lalu membuat vas bunga ataupun tempat pensil seperti itu Kak Umi. Oke, keren sekali. Nah, menurut Kak Nisa sendiri nih, mengapa sih Kak kita itu penting untuk mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai? Iya, itu tadi agar lingkungan kita tetap terjaga gitu Kak Umi. Jadi apabila tidak ada sampah kan kita juga dapat hidup di lingkungan yang nyaman karena bersih dan juga nyaman seperti itu Kak Umi. Bener juga ya Kak Nisa, bahwa pengurangan sampah plastik di lingkungan itu memang sangat penting sekali. Sampah ini di lingkungan kan banyak banget nih Kak Indah ya. Mungkin Kak Indah pernah punya program-program atau adakah program-program tertentu yang dapat membuat mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, terutama masalah sampah plastik ini sendiri? Ya, tentu ada ya Kak Alu. Seperti yang telah dilakukan oleh salah satu desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan saya pernah studi di desa tersebut, di mana di desa tersebut itu terdapat program yang namanya program nol sampah. Nah, itu merupakan program di desa tersebut sebagai upaya pengurangan sampah, terutama pengurangan dalam hal sampah plastik. Nah, masyarakat di situ itu diedukasi untuk mengelola sampah yang dihasilkan. Jadi, ketika masyarakat di wilayah tersebut menggunakan sesuatu yang terbuat dari plastik, itu mereka dapat mendaur ulang. Seperti itu, Kak Alu. Wah, sangat menarik sekali ya Kak Indah ya. Untuk memulai program apa tadi nol sampah ya? Program nol sampah sendiri itu untuk memulainya gimana ya Kak? Ya, jadi untuk memulai yang pertama kali itu adalah dengan melakukan edukasi pada pimpinan wilayah tersebut, seperti mengedukasi RT atau RW-nya. Karena masyarakat kan mengikuti pemimpinnya gitu ya Kak Alu. Jadi ketika RT dan RW tersebut sudah diedukasi tentang peduli lingkungan tersebut, nanti mereka akan melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya. Nah, setelah masyarakat disosialisasi mengenai kegiatan peduli lingkungan, masyarakat diberikan pelatihan untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan, seperti itu. Ya. Wah, di tangan Kak Indah itu kayaknya ada sesuatu tuh Kak. Apa tuh Kak? Ya, ini merupakan contoh produk yang berhasil dihasilkan dari daur ulang sampah plastik. Nah, di sini adalah karya saya sendiri yang merupakan hasil dari studi di desa yang telah saya bicarakan itu tadi. Lihat Kak. Nah, ya. Wih, sangat bagus ya Kak. Ini dari sampah plastik bungkus kapal api ya Kak? Iya, benar sekali. Jadi kalau mungkin teman-teman di rumah pengonsumsi kopi gitu ya, kan ada kemasannya gitu, bisa disimpan dan nanti bisa menghasilkan produk seperti ini. Dan tahu nggak sih Kak kalau produk ini itu bisa diperjualbelikan dan memiliki nilai harga. Jadi yang tadinya sampah itu dibuang tidak bernilai itu menjadi bernilai dan dapat digunakan kapanpun gitu. Wah, sangat menarik sekali ya Kak Indah. Nih, untuk para viewers, kalau kalian suka ngopi jangan dibuang bungkusnya, bisa jadi tas yang menarik seperti ini. Ya Kak Indah. Ya, oke. Oke, ya sangat inspiratif sekali ide piket atau apa tadi? Nol sampah ya Kak? Oke, sangat inspiratif sekali. Mungkin bisa juga dibuat referensi untuk teman-teman melalui program nol piket ini dapat mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan. Jadi mari kita budayakan gaya hidup ramah lingkungan sebagai salah satu upaya dalam menekankan volume sampah agar tidak semakin bertambah.
Mari bersama-sama kita mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi menanam pohon agar bumi semakin sehat dan terbebas dari penyakit. Baik, kesimpulan dari episode kali ini yaitu perlunya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Karena sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari ternyata tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan saja, namun juga berdampak buruk bagi kesehatan. Mari hidupkan bumi untuk mengelola sampah dengan baik. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Wah, tidak terasa ya Kak Indah dan Kak Nisa, waktu kita sudah berjalan hingga akhir. Terima kasih juga untuk Kak Indah dan Kak Nisa yang sudah meluangkan waktunya nih untuk datang ke sini, Kak. Sekali, Terima kasih Kak. banget. Kapan-kapan undang lagi, Kak. Biar Wah, kita sharing-sharing ke teman-teman. Tentu saja, Kak. Materi Tentu yang saja. lainnya. Oke, kalau begitu mungkin Kak Indah dan Kak Nisa punya pesan nih yang disampaikan pada para viewers yang sedang menonton. Mungkin dari Kak Indah dulu. Oke, karena dari awal kita membahas tentang peduli lingkungan untuk meminimalisir sampah, alangkah baiknya setelah menonton video podcast ini ya, teman-teman mungkin bisa diterapkan untuk meminimalisir sampah gitu. Tidak lagi menggunakan kantong plastik gitu. Jadi kalau kemana-kemana bisa membawa tote bag gitu, Kak. Oke, sangat inspiratif sekali. Kalau dari Kak Nisa sendiri? Iya, untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Seperti itu ya kami. Nah, itu tadi pesan dari Kak Indah dan Kak Nisa. Jangan lupa untuk diterapkan dan dipelajari di rumah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus berkarya.